capacitive sensing element. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Dawa Firmansyah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Farhana Bilahanin. Perkenalkan, nama saya Febi Anggreni Rosifa. Mungkin Mas Muhammad Mauludin Rizky Pratama masih belum join. Saya skip dulu. Definisi dari sensor capacitive sensing element. Apa sih sensor itu? Sensor adalah suatu alat pendeteksi atau detektor yang memiliki kemampuan untuk beberapa jenis kualitas fisik yang terjadi, seperti halnya tekanan dan cahaya. Sedangkan capacitive sensing element sendiri merupakan kapasitor atau kondensor yang paling sederhana, yang terdiri dari dua plat logam paralel yang dipisahkan oleh bahan dielektrik atau bahan isolasi. Konsep kapasitor yang digunakan adalah proses penyimpanan dan pelepasan energi listrik dalam bentuk muatan-muatan listrik pada kapasitor yang dipengaruhi oleh luas permukaan jarak dan bahan dielektrik. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, sensor kapasitif ini menunjukkan histeresis yang rendah dan juga pengulangan pada pengukuran. Pada suhu yang rendah, kemudian sensor ini memiliki waktu respon dalam urutan milidetik. Kemudian sensor ini juga memiliki kelemahan, yaitu pada non-linearitasnya yang menunjukkan karena output berbanding terbalik dengan kesenjangan antara elektroda paralel. Karena dapat ditingkatkan dengan menggunakan sensor dalam mode sentuh, sehingga berbanding terbalik tadi dalam kesenjangan antara elektroda paralel. Next. Oke, berikut untuk prinsip kerja dari kapasitif elemen sensor sendiri. Nah, pada plat logam ini di wajah sensornya akan merasakan secara elektrik, kemudian akan langsung terhubung ke sirkuit osilator internal. Dan untuk target akan bertindak sebagai plat kedua kapasitor. Nah, untuk kapasitas eksternal ini, target dan plat sensor internalnya akan membentuk bagian dari kapasitas umpan balik di sirkuit osilator ini. Dan akan meningkat sampai mencapai tingkat batas dan akan mengaktifkan sebuah outputan. Next. Baik, selanjutnya ada dua kategori yang mampu dideteksi oleh capacitive sensing element. Yang pertama ada konduktif, yaitu ada logam, air, darah, asam, pangkalan, dan air garam. Yang selanjutnya ada non-konduktif, yaitu targetnya insulator ke elektroda sensor. Baik, next. Selanjutnya ada jenis capacitive sensing element. Yang pertama ada capacitive pressure sensor. Nah, itu dimana ketika ada tekanan P yang menekan di bagian permukaan dari sensor, itu akan mengakibatkan diafragmanya terdeformasi, sehingga jarak dari plat yang di bawah itu dengan diafragma agak berkurang. Yang kedua ada differential displacement sensor. Oh ya, sebentar. Contoh dari capacitive pressure element itu
Biasanya untuk digunakan untuk mengukur tekanan dengan detektor jarak sensitif. Kemudian ada differential displacement sensor. Nah, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa capacitive sensing elemen itu memiliki kelemahan, yaitu pada non-linearitasnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka bisa dibantu dengan triplet differential ini seperti yang ada pada gambar. Kemudian ada capacitive level sensor. Nah, ini ada sensor level terdiri dari 2 silinder logam konsentris, yang mana di dalam ruang itu terdapat cairan setinggi H. Dan ini diaplikasikan pada detektor untuk mengukur tingkat cairan kapas yang merasakan tingkat cairan di reservoir dengan mengukur perubahan kapasitansi antar plat pelelangan yang direndam di dalam cairan. Nah, untuk mencari kapasitansi dari per unitnya, itu bisa dicari dari jari-jari platnya. Kemudian next. Untuk metode perhitungannya sendiri, ini ada rumus umumnya, yaitu C sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan K dikalikan dengan A per D, di mana K-nya itu adalah konstanta atau epsilonnya konstanta dari kemudian ada A-nya itu adalah luas dari platnya. Kemudian yang di samping kanan itu ada variabel untuk yang di sisi kanan itu ada variabel separation, di mana ini adalah untuk mendeteksi perpindahan dari perubahan jarak X. Maka itu ada ditambah X pada bagian D-nya. Kemudian untuk sebelah kiri bawah itu ada variabel area displacement sensor, di mana adanya perubahan pada luas bidang. Maka digunakan perhitungan seperti itu, di mana pada bagian A-nya itu dikurangi dengan W kali X. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu bagian kanan bawah itu ada variabel dielectric displacement sensor. Nah, itu di mana terjadinya perpindahan dari perubahan sifat dielektrik. Maka perhitungannya seperti yang terlihat pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah keterangan. C tadi adalah kapasitansi dengan satuan pikofarad. Kemudian ada epsilon 0 konstanta permitivitas ruang hampa, yaitu 8,852 kali 10 pangkat min 12 farad per meter atau 8,85 pikofarad per meter. Kemudian ada K, yaitu konstanta dielektrik medium dalam celah, di mana untuk udara K itu sama dengan 1. Ada A sama dengan luas penampang plat dengan satuan meter persegi. Kemudian ada D, itu adalah jarak medium per celah, yaitu satuannya meter. Next. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau mau berdiskusi, silahkan. Silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4 wajib bertanya. Atau mungkin bisa tulis di kolom komentar teman-teman jika ada yang ingin bertanya.
Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Halo? Iya, Mbak Iza, silakan. Iya, Ya. saya ingin bertanya, keuntungan menggunakan sensor ini apa? Bisa disebutkan? Terima kasih. Mbak Iza dari kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan lainnya, mungkin bisa dijawab dulu untuk kelompok 1. Ya, saya akan menjawabnya. Keunggulan dari kapasitif sensor ini adalah yang pertama, tingkat presisi yang unik dan teknologi inovatif. Yang kedua, sensor custom dan aplikasi OM high volume. Yang ketiga, kompatibilitas penuh, pertukaran sensor dan controller tanpa kalibrasi. Yang keempat, teknologi pengontrol modern dan user-friendly. Sudah itu, apa ada yang kurang jelas, Mbak Isa? Sudah, Mas Dava. Terima kasih. Sama-sama. Saya mau bertanya. Maaf, saya mau bertanya. Baik, silakan Mbak Boleh dia? Safira. Iya, apa itu untuk sebentar. Kapasitif sensing elemen ini biasanya diterapkan di mana ya? Tadi udah disebutin atau belum? Maksudnya biasanya itu digunakan di alat apa? Contoh dari kapasitif sensor elemen ini ya. Iya. Oh iya, saya Safira, NIM 021 dari kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Safira. Akan saya coba jawab. Untuk kapasitif sensor kan ada 3 tadi jenisnya. Pada kapasitif pressure sensor itu contohnya adalah ketika mau mengukur tekanan dengan detektor jarak sensitif. Kemudian untuk differential displacement sensor, yang kedua itu contoh penggunaannya itu pada sensor LVDR, yaitu Linear Variable Differential Transformer. Kemudian pada kapasitif level sensor itu digunakan untuk mengukur perubahan kapasitansi antar plat pelelangan yang direndam dalam cairan. Itu untuk merasakan tingkat ketinggian dari cairan tersebut. Seperti itu. Apakah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Safira. Iya, sama-sama. Saya izin bertanya.
Baik, Mbak Fitri silakan pertanyaannya. Ya, saya Fitri dari kelompok 2 mau bertanya. Di sensor kapasitif ini outputnya berupa apa, dan kalau misalnya outputnya bisa di data presentasi itu bisa dibaca oleh unit apa, dan nanti ya itu aja, cukup aja, 2 aja. Outputnya berupa apa, dan kalau misalnya bisa dibaca itu bisa dibaca oleh unit apa, unit kontrol apa, seperti itu. Terima kasih. Silakan dijawab untuk kelompok 1. Tadi Mas Muhammad Mauludin sudah bergabung ya? Ini sudah ada, mungkin bisa bantu menjawab juga. Mungkin saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi pada sensor kapasitas ini kemampuannya adalah untuk menyesuaikan sensitivitasnya. Sehingga hal ini dapat dilakukan yaitu dengan menyesuaikan dari potensiometernya, yang dimana menggunakan push button integral atau jarak jauh yang menggunakan metode kawat ajar. Nah, penyebab dari jarak operasi tersebut dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan juga kotoran.
Dan juga untuk mungkin hasil dari outputannya itu merupakan berbanding terbalik dengan kesenjangan antara elektroda paralel. Bagaimana Mbak Fitri? Apakah menjawab atau masih kurang? Oh iya ya, cukup baik. Terima kasih Farah. Hai, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lainnya? Oke, jika tidak ada, saya yang akan bertanya. Bisa dibuka untuk slide berikutnya. Oke, ini rumus dari jenis capacitive sensing element dari slide sebelumnya ya. Untuk yang gambar bawah sebelah kanan itu contoh penggunaannya pada apa? Pada alat ukur apa biasanya? Untuk yang bergeser itu. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab. Untuk variabel yang dielektrik itu mungkin jenisnya seperti ini Bu. Untuk mengukur ini tekanan. Untuk mengukur level dari air. Ya kita mengetahui dua konstanta kan dari cairannya juga sama udaranya. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Ini sudah cukup lengkap ya untuk penjelasannya.
Mungkin akan saya jelaskan sedikit lagi dari slide yang kelompok 1 ini tampilkan, di mana di sini kan ada beberapa rumus ya. Nah, untuk capacitive sensing element ini, outputan dari sensornya itu adalah kapasitansi, di mana dulu kalian mungkin pernah mengenal mengenai kapasitansi, itu teman-temannya dari resistansi dan sebagainya yang merupakan komponen elektronika. Yang di sini kapasitansi itu fungsinya adalah untuk menyimpan muatan listrik. Gitu. Nah, di sini untuk rumus kapasitansi itu sudah terlihat di slide yang ada di sini, yaitu yang sebelah kiri atas itu C sama dengan E0 Ka per D. Nah, di mana E0 adalah permisivitas ruang hampa gitu kan. K itu konstantanya ya, ini enggak ada keterangannya. A-nya itu adalah luas penampang untuk metalnya, dan D itu adalah ketebalannya. Nah, berarti kapasitansi itu dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Nah, mana yang bisa dirubah? Kalau permisivitas ruang hampa itu kan nggak bisa dirubah, yaitu konstanta kan. Nah, yang bisa dirubah nilai Ka dan juga D. Nilai K ini kan permisivitas dari materialnya. Itu kan bisa dirubah kan. Jadi, kalau material udara ataupun material air itu kan pasti beda untuk kapasitansinya. Ataupun material udara yang kering dan juga yang basah itu juga akan berbeda. Jadi di sini sensor ini itu juga bisa digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Karena dia akan mengubah nilai dari konstanta dielektrik materialnya. Nah, untuk A-nya atau luas penampangnya ini juga bisa diubah seperti pada gambar yang di kiri bawah. Itu kan digeser kan. Kalau digeser awalnya seperti ini, lalu ada pergeseran, digunakan untuk mengukur pergeseran, ada pergeseran, maka di sini sebenarnya yang berubah kan nilai A-nya kan. Yang awalnya dia full kayak gini, lalu saat digeser itu yang tersambung itu hanya bagian yang saling berhadapan. Nah, per D. D ini juga bisa diubah. Misalkan dengan cara memberi tekanan, contohnya yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini itu displacement, itu dia yang atas itu kan akan bergeser kan ke atas atau ke bawah, itu dia akan merubah dari nilai D-nya. Ataupun kalau yang tadi yang di slide sebelumnya itu kan dia merubah D-nya tapi dari tekanan, yang berubah itu hanya di beberapa area tertentu. Nah, seperti itu. Ada yang masih bingung nggak? Ya, ini kalau yang lain ini rumus-rumusnya yang di sebelah kiri bawah itu rumusnya. Kalau di sini misalkan ada pergeseran, yang berubah nilai A-nya kan, seperti yang saya bilang, yang di rumus sebelah kiri bawah ya, itu kan E0 K per D. Nah, A-nya ini kan berubah, yang awalnya A, sekarang A dikurangi W dikalikan dengan X. W itu lebar plat, X itu adalah perpindahan, kan berarti luasannya dikurangi kan. Nah, untuk yang sebelah kanan, ini dia sama pergeseran, tapi sebenarnya yang di sebelah kanan itu dia merubah untuk material dari dielektriknya. Jadi material dielektriknya itu menjadi dua jenis, yaitu E1 dan juga E2. Nah, kalau material dielektriknya berbeda, tentu hasilnya kan akan berbeda kan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut untuk kelompok 2, untuk kelompok 1 bisa ditutup. Ya, saya dari kelompok 1, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan disiapkan.